ya. Jadi tadinya Paulus ini bersama-sama dengan murid-murid Yesus ya kan. Berarti dari situ bisa kita simpulkan dong kalau ternyata ke-12 murid Yesus dan Yesus itu adalah Kristen karena kelanjutannya ke Kristen Katolik Roma Vatikan gitu. Jadi bukan Kristen nompang nebeng ya Bang ya. Oke, baik. Oke, jadi begini. Al-Quranul Karim mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Bahwa orang-orang seperti Kristen ini menurut Al-Quran ketika diperintahkan kemudian mengikuti apa yang didatangkan Allah kepada Bani Israel, mereka menolak. Mereka lebih memilih apa yang diajarkan nenek moyang mereka. Kata Al-Quran, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Mari kita buktikan data ini. Orang Kristen di tahun 2024 kita tanya, dari mana Anda mengatakan seperti yang dinyatakan Bu Rasmi? Bu Rasmi mengatakan dari pendeta. Pendeta ditanya, wahai pendeta, kamu dapat ilmu dari mana? Dari pendeta sebelum aku. Kita runut, pendeta sampai ke Belanda. Belanda nyebrang, tak, nyebrang sampai ke Vatikan. Di Roma nih, kita di Roma, di abad pertama kita tanya. Kalian mendapatkan informasi bahwa Paulus ini bertemu dengan murid-muridnya, lalu kemudian mereka sama-sama mengajar, itu dari mana informasinya? Maka orang-orang akan berkata, dari Lukas. Mana Lukas? Hai Lukas ini, kamu pernah melihat Paulus bersama dengan murid Yesus? Di mana kamu pernah? Oh enggak Pak, saya cuma melakukan penyelidikan. Penyelidikan dari mana? Dari orang-orang, dari peristiwa-peristiwa yang pernah saya dengar. Siapa? Dari peristiwa yang mana? Ini Pak, orang-orang yang ada pada saat itu. Yang mana? Gembala-gembala yang ada di padang gurun. Ya, siapa orangnya? Saya lupa Pak. Yang jelas ini penyelidikan saya Pak. Dan saya susun hanya untuk Theophilus. Terus gimana ini? Orang-orang sudah menjadikan kitab ini sebagai firman Tuhan. Tolong buktikan secara akurat bahwa kesaksian-kesaksianmu dari peristiwa itu adalah benar-benar akurat. Tolong buktikan. Engkau adalah simbol akhir. Engkau adalah simpul akhir. Engkaulah penentu. Kebenaran agama Kristen ini engkau penentunya. Tolong, kamu pernah bertemu Yesus? Tidak pernah Tuhan. Atau pernah bertemu dengan muridnya Yesus? Saya cuma bertemu dengan Lukas, dengan Markus dan Paulus. Oh gitu. Kamu nggak pernah bertemu dengan Yohanes anak Zebedeus? Nggak pernah Tuhan. Kalau Filipus pernah bertemu? Nggak pernah juga. Waduh, jadi berita ini dari mana? Ini hasil penyelidikan saya Tuhan. Inilah yang Al-Quran katakan. Yang mereka ikuti awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak sama sekali mendapatkan petunjuk. Apa maksudnya tidak mendapatkan petunjuk? Karena mereka tidak menerima wahyu. Mereka tidak ada yang menerima wahyu. Mereka menuliskan berdasarkan pendapat masing-masing dari hasil penelitian mereka masing-masing yang konon menurut mereka itu adalah sumber dari kesaksian-kesaksian. Siapa saksinya? Contoh misalnya, penulis buku Yohanes. Dia tulis dari kesaksian-kesaksian dari pelayan firman. Siapa itu? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Nah, artinya antara Yesus dengan penulis Bible terputus. Tidak nyambung. Ada jurang pemisah. Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, mana perkataan yang diperintahkan itu? Mana? Mana firman yang diperintahkan Yesus untuk disampaikan kepada Bani Israel? Mana? Disuguhkanlah kita Lukas. Oh, ini catatan Lukas. Yang kita minta adalah Injil Yesus. Yang keluar dari mulutnya Yesus. Mana? Siapa yang menerima dari mulut Yesus ke telinganya lalu kemudian menyampaikan ke murid yang lain? Siapa itu? Tak ada. Mata rantai penyampaian ini terputus sama sekali. Sehingga Al-Quran mengatakan mereka hanya mengikuti apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka masing-masing. Nah, kembali kepada tema kita. Kalau kita berbicara mengenai apa yang diterangkan Ibu Rasmi, malaikat, Tuhan, itu bohong. Kenapa bisa demikian?
Ini kalau Anda percaya kepada Lukas sebagai rasul, tak kembalikan nih. Ini menu makanan yang ada di meja Bu Rasmi. Makanlah sendiri makanan ibu, jangan Anda tolak. Kisah para rasul 7 yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Lalu firman Tuhan kepadanya. Memang betul dikatakan. Lalu firman Tuhan kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Memang di situ dikatakan Tuhan yang berfirman. Iya, memang betul. Tuhan yang berfirman di situ. Kenapa? Karena yang disampaikan malaikat adalah firman Tuhan. Makanya dikatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Coba. Ini keterangan dari Lukas sendiri di Kisah Para Rasul 7. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi, dan dikatakan gini, dan sesudah 40 tahun, tampaklah bagi Musa seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Berarti itu adalah malaikat. Lalu firman Tuhan kepadanya. Nah, ini Tuhan, padahal tadi yang dilihat adalah malaikat. Lalu firman Tuhan kepadanya. Tanggalkan kasutmu, katanya. Lalu diterangkan di data 35-nya. Musa ini yang yang mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Dia diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya di semak duri. Lalu dikatakan di data selanjutnya, Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang di antara saudara-saudara mereka. Lalu dikatakan lagi, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada Nabi Musa. Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Jadi tak ada itu Tuhan langsung berfirman kepada Abraham. Tuhan langsung berkata kepada Nabi Musa. Tetapi melalui perantaraan wahyu, di balik tabir, atau melalui perantaraan malaikat. Al-Quran surah Asy-Syura 51, itu tidak akan pernah salah. Bahwa tidak layak kemudian seorang manusia berbicara langsung kepada Allah, kecuali dengan 3. Pertama wahyu, yang kedua tabir, yang ketiga malaikat. Apa wahyu? Seperti yang terjadi kepada Nabi Abraham. Apa itu? Malaikat, dia berbicara dengan Tuhan melalui mimpi. Tabir, Nabi Musa alaihissalam bertemu mendengarkan suara Tuhan dari balik api. Wahyu malaikat, baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran melalui Roh Kudus, malaikat Jibril. 3 poin ini. Jelas itu. Jadi yang datang kemudian kepada Paulus, yang datang kepada Lukas melalui apa? Tabir kagak, wahyu kagak, malaikat kagak. Lalu dari mana? Dari wartawan yang lain. Gitu Bu. Jadi belajar itu kata Al-Quran harus menggunakan akal. Kenapa harus menggunakan akal? Kata Al-Quran, kalau tidak menggunakan akal, nanti kita akan diisi di dalam neraka. Itu Al-Quran mengatakan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehatlah yang bisa mendapatkan pelajaran yang benar. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jadi kalau ibu tidak menggunakan poin akal, hanya doktrin, bisa jadi 50 tahun ke depan, bom-bom bisa jadi Tuhan Anda. Karena Anda hanya menggunakan logika, tidak menggunakan, Anda hanya menggunakan doktrin, tidak menggunakan logika akal sehat. Demikian, silakan. Kasihan tuh Bang Juma, Lukas sama Markus bingungan wajahnya. Bu Rasmi. Ya, itu tadi itu Allah, kita kan membahas Alkitab nih ya Bang ya. Iya. Jadi kalau Quran dikatakan malaikat yang bertemu dengan Musa itu di Al-Quran Abang, yang pasti di Alkitab yang pasti Allah jadi kisah langsung para rasul ini sudah jadi Quran Musa ya. Dan itu masalah tentang Paulus yang sama-sama mengabarkan Injil tadi dengan murid Yesus ya. Ada di Kisah Para Rasul 21 ayat 15, yaitu judulnya Pertemuan Paulus dengan Yakobus ya Bang.
Nah, di situ ada pertemuan Paulus dengan Jakobus, ya, Jakobus muridnya Yesus. Mereka bertemu Bang waktu mengabar Injil, ya. Dan ada lagi itu masih 2 dapat saya tadi. Perjumpaan dengan Paulus dengan Timotius, ya Bang, ada. Nah, jadi itu memang jelas, ya. Kalau Paulus bersama dengan murid Yesus sama-sama mengabarkan Injil, ya Bang, ya. Bu Rasmi, tadi nggak dengar kata Bang Juma itu. Yang luluskan Ya. itu siapa gitu. Nggak dengar ya tadi. Siapa yang menyampaikan? Apa? Dibilang yang menuliskan itu tidak jelas siapa yang menuliskan, hanya dengar-dengar kata si anu. Biarkan dulu Bu Rasmi menanggapi pernyataan Bang Juma. Silakan Bu Rasmi. Bu Rasmi. Bu Rasmi, dibuka mute-nya. Oke, betul. Saya hanya menyatakan di sini kalau Paulus dan murid Yesus sama-sama mengajar firman yang diajarkan oleh Yesus, ya. Dan masalah yang menulis, ini dulu satu-satu. Kisah Para Rasul 16, Timotius turut serta dengan Paulus, ya Bang, ya. Itu berarti berjumpa dong Paulus dengan Timotius murid Yesus. Dan Kisah Para Rasul 21 ayat 15, pertemuan Paulus dengan Jakobus, ya. Di sini sudah 2, ya Bang, ya. Paulus bertemu dengan murid Yesus. Dan masalah yang mencatat firman Yesus ini, firman Tuhan, Yesus itu kan Tuhan Allah, ya. Bagaimana caranya murid-murid Yesus ini mencatat firman Tuhan ini? Yaitu waktu Yesus mengajar di dunia ini, kan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Itulah dituliskan oleh muridnya waktu mereka diajar oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Itu yang dituliskan oleh para murid-murid Yesus ke dalam perjanjian baru ini, Bang, gitu. Jadi, apa tadi Abang bilang itu? Ngarang-ngarang. Oh, bukan ngarang-ngarang, Bang. Apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya waktu Yesus di dunia, itulah yang dituliskan ke-12 murid Yesus di dalam perjanjian baru, yaitu mulai dari Matius sampai ke Wahyu, gitu, Bang. Oke, baik. Nah sekarang Ibu lihat bagaimana Yakobus mengakhiri hidupnya itu wafat di tahun 44 Masehi. Sedangkan kalau kita bercerita tentang apa yang diceritakan oleh Lukas, Lukas ini menulis nanti di tahun kisaran 63 Masehi. Yakobus sudah meninggal, baru kemudian Lukas ini menulis. Di mana Yakobus bertemu dengan Lukas? Kalau dia tidak pernah bertemu dengan Yakobus, lalu dia menuliskan Yakobus bertemu dengan Paulus, ya informasinya dari mana? Bukankah Lukas mengakui dia menuliskan cerita dia di buku pertama, buku kedua, Lukas dan Kisah Para Rasul, itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau dari penyelidikan dia akui, kita tahu secara tradisi Kristen mengakui Yakobus anak Zebedeus meninggal usia 44 tahun. Dari usia dia menjadi pengikut daripada, kalau kita hitung dari kehidupan beliau menjadi murid daripada Yesus. Yakobus paling selisih 2 tahun, 3 tahun dengan Yesus. Sedangkan Kisah Para Rasul ini ditulis pada tahun 63 Masehi. Itu satu. Paulus surat-suratnya ditulis di atas tahun 50 Masehi. Itu 2. Sekarang Yesus di abad pertama di tahun 30-an sampai tahun 33 mengaku segala firman yang diberikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Yesus berkata di tahun 30,
ditulis perkataannya nanti di tahun 50, 60, 80, 90. Pertanyaan saya, yang mendengarkan ucapan Yesus di tahun 30-an, itu siapa? Lalu sampai kepada tahun ke-40-an, itu siapa? Lalu tahun 40-an ke tahun 50-an, itu siapa? Lalu tahun 50-an ke tahun 60-an, itu siapa? Sampai kepada Paulus. Karena oknum ini tidak pernah bertemu. Coba, bisa enggak teman-teman Kristen memberikan sedikit saja sinyalemen yang akurat? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Atau Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Atau Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, baik langit, baik di surga maupun di bumi. Atau dia berkata, baptislah mereka. Atau dia berkata, siapa yang berkata bahwa aku adalah Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Yesus mengatakan itu, sampai ke telinganya siapa? Siapa yang mendengarkan ucapan itu? Sampai ke A, sampai ke B, sampai ke C, sampai ke D, sampai kepada penulis-penulis Bible. Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang menuliskan itu. Sampai pada hasil penyelidikan, Lukas menemukan suatu keadaan yang sangat miris sebenarnya. Hanya orang-orang berpikirlah yang bisa kemudian mengetahui itu. Makanya Al-Quran mengatakan hanya orang-orang yang mendapatkan kemudian keadaan, kesempatan untuk berpikir yang bisa mendapatkan pelajaran. Innamat yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Kalau cuma modal imani, bom-bom pun bisa diimani sebagai sapi bersayap. Kalau cuma doktrin dogma. Tapi ini akal yang harus menjadi tolak ukur pelajaran yang benar itu. Nah, kita lihat Lukas. Apa yang dikatakan Lukas kemudian? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di sini siapa? Bani Israel. Murid-muridnya. Murid-muridnya. Wahai murid-muridku Bani Israel yang bukan Kristen. Waspadalah. Sebab akan banyak orang yang datang dengan menggunakan namaku. Dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen hari ini? Karena mereka dipesan oleh Yesus, jangan kau ikuti Kristen. Karena hanya Kristenlah yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan alasan, akulah dia. Ego emi taripan taraju. Ya kan gitu. Itu fakta kan. Waspadalah wahai muridku. Jangan disesatkan kalian itu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku. Dan berkata, ego emi akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Makanya tak ada satupun muridnya Yesus itu yang ikut kepada Paulus. Makanya Paulus putus asa. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 22. Saya ulang. Coba Anda lihat di Galatia 1 nomor 22. Kupelanin ya supaya bisa dipahami, supaya bisa berpikir. Coba Anda lihat di Galatia 1 nomor 22. Tuh. Kalau belum masuk juga di otak saya kerasin. Coba Anda lihat di Galatia 1 nomor 22. Apa yang Paulus katakan di sana? Sesungguhnya wajahku, rupaku tidak dikenal oleh satu manusia pengikut Yesus pun di tanah Yudea. Paulus yang mengaku loh. Tidak ada satupun manusia dari pengikut Yesus, dari murid Yesus, dari ke-12 murid dan yang lain-lainnya yang mengikut Yesus, yang mengenal aku. Berarti tidak ada pengikut Yesus, murid Yesus yang pernah bertemu dengan Yesus. Ini data. Kuulang lagi dari belakang. Yudea di Kristus jemaat-jemaat oleh dikenal tidak tetap rupaku tetapi. Mengerti enggak tuh? Bingung kan? Maka aku perbaiki bahasanya supaya ngerti. Tetapi wajahku tetap tidak dikenal oleh murid-murid Yesus di tanah Yudea. Nah, kalau kayak gitu kayaknya ngerti deh. Galatia 2, Galatia 1 nomor 22. Atau mungkin kalau dibalik bisa masuk di otak. 22, 1.
Aita lagi gak. Ah, tuh Galatia 1 nomor 22 gitu bacanya tuh kalau dibalik. Bisa dipahami ya sampai di sini? Tapi mana murid saya kok pada berlarian? Kelas jangan ditinggal kosong. Waduh, gimana ini guru BP-nya? Waduh, lain kali kalau saya lagi ngajar kayak gini, kelasnya ditutup dong. Kayak mana? Ya udah, guru-guru dan kepala sekolahnya lah suruh ke sini biar kutater juga. Lagi cari uang SPP dulu Bang Zuma. Oh iya. Memang berat karena terbukti ajaran mereka ini bukan dari ajaran para nabi. Tak ada satupun. Makanya Al-Quran mengatakan hanya orang yang menggunakan akal lah yang bisa mendapat petunjuk. Hanya orang yang menggunakan akal yang kemudian mendapat hidayah. Itu jelas itu. Allah. Tidak bisa dipungkiri. Apa Bang Juma, tapi tadi dia itu belum sempat loh ngeluarin jurus andalannya loh, si Bu Rasmi itu. Dia Apa, punya terong jurus bakar? andalan. Bukan kuntilanak. Ketawa kuntilanak itu. Oh, kalau siang dia tidak mabok, Bang. Malam baru dia Nggak minum itu topi miring. Oh, dia Nggak nanti nih mampu. muridnya tadi ke toilet, Bang. Dia naik lagi nih. Wih mantap. Ini udah mau dibayar Bang SPP-nya Bang. Aduh. Bu Rasmi kalau guru menjelaskan jangan tinggalin kelas. Nah, nggak sok. Iya, putus sendiri. Siapa yang mutusin? Nah, itulah dia. Ini tadi ya, abang bilang tadi Jakobus sudah mati atau apa? Memang Jakobus itu adalah memang murid pertama yang ditakdirkan untuk mati duluan, yang mati martir duluan itu ditakdirkan ya Jakobus gitu. Jadi Jakobus mati masih ini di pedang Raja Herodes gitu ya. Dan Gimana? semua murid Yesus ya memang matinya sangat tragis semua ya. Bukan cuma Jakobus saja, semuanya Bang. Itulah sakitnya mengikuti jalan Kristus Bang. Sakit, sangat sakit. Bukan gampang mengikuti Yesus ya. Ini mati martir semua muridnya Bang. Mati tragis, mati dibunuh semua. Bukankah itu justru kemudian menjadikan bukti akurat bahwa mereka itu adalah nabi-nabi palsu? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi palsu. di dalam kitabnya Tetapi orang Yahudi, karena apa Bang? Karena apa seperti itu? iya, Karena Allah menciptakan manusia itu dan iblis datang menggoda manusia itu. Jadi ini manusia-manusia yang tidak mengikuti ajaran Kristus ini dikuasai oleh iblis seperti itu Bang. Jadi orang yang betul-betul tahu siapa Yesus, dia rela mati demi Yesus gitu. Dia rela mati gitu. Karena dia sudah tahu siapa Yesus bukan itu. justru gitu. sebaliknya. Siapa yang benar-benar tahu tentang Yesus, maka Yesus malah mau dibunuh. Kan Bukan. justru Itu yang tidak tahu itu makanya si Yudas bunuh diri karena dia tidak tahu Bang kalau orang bermaksud jahat kepada Yesus gitu. Ada ayatnya kan Yudas bunuh diri. Jadi dia disalib. bukan Yudas yang disalibkan Yang tetapi tadi sebelum poinnya, kok waktu bisa masih Yakobus itu pengadilan Yesus bercerita kepada Yudas sudah Lukas bunuh dan diri Markus gitu. Gimana ceritanya jadinya Bu Rasmi kalau nggak pernah ketemu? Jadi gini, jangan disiksa Bang Bejo. Jadi gini Bu Rasmi, Ya. kalau dikatakan di dalam pengajaran ulangan 18 nomor 20, di situ sangat jelas dikatakan Ibu bahwa nabi atau prophetis atau apostolos di dalam ulangan 18 nomor 20, tetapi seorang pengajar atau penyampai firman atau pembawa kabar atau pembawa pesan atau rasul yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata mengatasnamakan firman Tuhan, nabi itu harus mati. Jadi mereka mati itu, martir itu bukan karena kebenaran. Mereka mati itu karena mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Nubuatannya sudah sangat jelas.
Ulangan 18 nomor 20. Makanya pada bermatian semua penulis-penulis pengarang-pengarang buku itu. Mati bermatian semuanya. Disebabkan karena yang mereka sampaikan itu bukan firman Tuhan. Itu nubuat. Dan seorang nabi. Nabi ini dalam bahasa Ibraninya adalah nabi, nevi, atau nabi dalam bahasa Arab dikatakan nabi. Lalu kemudian jelas diterangkan di sana. Di dalam bahasa Yunaninya lengkap Bang, disebut profetis. ulangan berapa bang? 18:20. Profetis ini adalah penyampai pesan. Profetis ini adalah pembawa kabar. Nah, penulis-penulis Bible ini adalah pewarta, pembawa kabar. Makanya disebut Injilnya Kristen itu adalah kabar gembira, kabar sukacita. Berarti penulis-penulis Bible ini adalah nabi. Meskipun orang Kristen tidak mengakuinya nabi. Tapi pola pekerjaannya nabi. Kenapa saya katakan nabi? Tulisannya menurut mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Berarti ilham, berarti wahyu. Orang yang dibimbing Roh Kudus, orang yang menulis berdasarkan ilham pewahyuan, itu hanya nabi. Jadi meskipun ibu tidak mengakui itu adalah nabi, tetap saja terpaksa mereka duduk pada level nabi. Makanya mati mengenaskan. Karena Tuhan sudah menubuatkan seorang pengajar yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Pertanyaannya sekarang, jangankan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus aja pernahkah memerintahkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus untuk menulis firman Tuhan? Pernahkah? Kalau pernah, di mana dalilnya? Mana perintah Yesusnya? Tidak pernah. Kalau begitu siapa yang memerintahkan mereka kemudian menulis surat? Tidak ada. Mereka menulis sendiri. Makanya Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia, aku menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita untuk membukukannya untukmu. Begitu juga Paulus. Dari Paulus. Tidak pernah dikatakan dari Elohim, dari Tuhan. Tidak. Dari Paulus. 14 surat Paulus semuanya dari Paulus. Ada di situ dikatakan Paulus menulis dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, wahai jemaat-jemaat yang ada di Kaisarea, pada hari ini janganlah kalian kemudian makan tanpa minum anggur, karena anggur dengan dibumbuhi air putih bisa melegahkan jiwa. Memang ada itu firman Tuhan? Tidak sama sekali. Maka pantaslah mereka mati mengenaskan, karena mereka mengatasnamakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Ulangan 18:20. Nabi itu wajib mati. Dalam bahasa Ibraninya katakan wajib mati itu adalah maut. Gitu Bu Rasmi. Oke bang ya, itu yang abang bacakan tadi ulangan 18 itu ya. Ya. Ulangan 18 ayat 18 ya, itu tentang 20. ya ayat 20 itu tentang bertenung dan bernubuat ya. Itu kan cerita tentang peramal, penyihir. Itu ayat 10-nya itu bang, itu kan menyerahkan anak, mempersembahkan anaknya laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Nah, ini namanya menumbalkan anaknya untuk itu. Seorang peramal, seorang penyihir, itu kan itu cerita ke situ bang. Jadi beda cerita murid-murid Yesus ya. Ini kan yang abang baca kitab Taurat ya. Di sini Yesus belum datang ya. Tetapi Yesus datang ke dunia bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi
Beda versi di sini kan tentang peramal penyihir ya. Beda dengan kematian murid Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil yang diperintahkan oleh Yesus. Beda. Di sini tentang peramal, Bang, tentang penyihir. Di sini tentang ilmu-ilmu hitam ya, yang Abang bacakan ini di Ulangan ini ya. Beda versi ceritanya, beda, Bang. Enggak, baca nomor 18-nya. Seorang nabi Iya. akan kubangkitkan. Sebelum ke-18 kan ada tuh ayat 10-nya Itu kena tuh, semua ayat tuh, 11. kena semua Itu kepada satu Paulus judul, dan teman-temannya. itu Mari satu kita judul baca. itu, Bang. Mari kita baca. Satu judul itu. Oke, mari kita baca. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim, maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan. Dengarkan ini. Di antaramu, wahai Bani Israel, jangan ada seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Yesus menggantikan dosa-dosa Kristen di atas tiang salib yang harusnya Ya, Kristen itu. yang Nggak dibakar ada di itu, dalam Bang. Nggak api. ada itu. Yang benar bacanya bukan itu. Iya, Bukan itu. saya memberikan pengertian bahwa ini adalah buah hasil dari pekerjaan Paulus dan teman-temannya. Enggak, bukan. Salah, Bang. Di sini Yesus belum lahir loh. Iya, ini Yang betul nubuat. bacanya. Ini Enggak. nubuat, Ibu. Oh, bukan. Ini tentang Apabila- dukun-dukun. Yang benar bacanya. Ini nubuat, ini bercerita tentang hal yang telah pergi, yang sudah terjadi. dalam atau api yang ataupun akan terjadi. seorang yang menjadi petenung, seorang yang menjadi petenung, Apabila seorang engkau, penelaah, ya seorang Allah ya penyihir, Karim, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya baca kepada dari Allah, perikopnya atau- nomor 9-nya, Ibu. Iya, kan Baca, tadi aku baca. udah baca 9 kan? Apa nomor 9-nya? Ini tadi yang Apabila- yang Abang baca yang ayat 10-nya salah, bukan itu Ini isinya. nubuat, ya Allah ya Karim. Ini nubuat. Ya, Apabila ampun. engkau sudah Apabila masuk ke engkau- negeri yang diberikan Apabila kepadamu oleh engkau Tuhan sudah- Elohim. Negeri yang dimaksud di Makanya, sini, kalau kita dengar, berbicara mengenai nubuah, Ismail diberikan Mekah, Ishak keturunannya diberikan kemudian tanah Janganlah engkau Kanaan. belajar, Bang, dengar Bang ya. Apabila Oke, engkau silakan. sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Jangan maka kau persembahkan. janganlah engkau belajar. Di sini Bang beda Alkitab kita ya. Maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai Jangan dengan belajar. kekejian. Paulus dilarang. Jangan berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa Bangsa-bangsa. itu. Ah. Ya, berarti Hmm. artiannya di Di sini jika antaramu engkau jangan sudah masuk- didapati. jika Dengar, Bang, dengar. jika Di engkau sudah antaramu masuk ke tanah jangan Kanaan, didapati seorang pun mempersembahkan anak manusia, baik laki-laki engkau maupun belajar anak perempuan berlaku. sebagai korban Ya dalam ampun. api. jangan berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Berarti kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa yang di tanah Kanaan ya Bang. Ya. Ya, itu Nah, ya ada guys. nggak murid, ada nggak pendiri agama Kristen mempersembahkan manusia di atas tiang salib sebagai korban dalam api? Ada nggak? Ada. Kan jangan mengikuti kekejian yang dilakukan Jangan, makanya bangsa-bangsa jangan mengikuti itu. Paulus. Emangnya Paulus kenapa? Kan Paulus mengajarkan Injil. Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa Kristen yang harusnya Kristen dibakar di api, tapi digantikan oleh penebusan Yesus dengan darahnya di atas tiang salib. La haula wala quwata illa ibu. Gini loh Bang, ini kan artinya janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Berarti bangsa-bangsa yang di Tanah sana Kanaan, itu di tanah Dewa Kanaan Baal, itu Dewa Molok. berlaku kekejian. Jangan ikuti ya kan? Dewa Berlaku Molok. kekejian. Iya, Berlaku jangan kekejian mempersembahkan mereka, bangsa yang di anak tanah Kanaan manusia itu, kan? seperti Ya, pengikut Dewa Molok, apa sangkutannya bangsa-bangsa asing ke sini, yang Bang? mereka lakukan Bang. kekejian. Bang, ini ulangan kitab Taurat ya. Kira kurang lebih 2000 tahun baru Iya. lahir Yesus ya Bang ya. 1400.
2000 tahun. kurang lebih kan aku katakan. Kurang lebih Ya, jadi 600 tahun itu. Kalau kurang lebih itu selisih 2 tahun, 3 tahun. Ini 1400 tahun, bukan 2000 tahun. Jadi gini Bu, makanya Al-Quran itu lebih itu hanya orang yang berakal lah yang bisa kemudian mendapatkan pelajaran. Innama yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal yang bisa mendapatkan pengajaran. Di sini jelas, di antaramu janganlah didapati, di antara Bani Israel jangan didapati seorang pun mempersembahkan anak manusia, baik laki-laki, anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Korban Nah, dalam ini api didapati ataupun nggak di seorang tengah-tengah yang Bani Israel ini? ataupun Di zaman seorang Paulus, yang didapati menjadi nggak? petenung. Ataupun Didapati, seorang tidak. petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, Trennya sudah mulai blong. ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh Iya Bu Rasmi, iya. Paham yang dibilang Bu Rasmi. Itu Bang Juma nanya. Pertanyaan saya, di tengah-tengah Bani Israel, menurut kacamata Kristen, terjadi tidak persembahan anak manusia di atas tiang salib? Terjadi tidak? Jawab Bu Rasmi. Terjadi nggak? Bu Rasmi, buka mute-nya. Kan Yesus mati di kayu salib. Ya, itu terjadi kan? Yang abang katakan Terjadi kan? tadi 1400 Terjadi, tahun bang iya. setelah ini bang. Setelah 1400 itu kan Iya, pertanyaan Bu Rasmi, dengerin dulu. Iya. Bu Rasmi, pertanyaan Bang Juma, terjadi nggak penyaliban itu? Terjadi kan? karena apa terjadi penyaliban Yesus? Ya sudah, bantah ini. Ini bang. Bantahlah firman Tuhan yang ada di ulangan ini. Berkelailah kalian. Baku cakarlah kalian dengan Tuhannya Abraham. Lawanlah Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham jangan didapati, jangan terjadi di antaramu mempersembahkan anak manusia. Nah, sekarang Anda mengatakan, oh, itu harus terjadi karena Yesus itu. Ya udah, berkelailah kalian dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan Yesus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal Bapa? Ini dalam kobaran api loh bang. Peramal petenung beda sama di tiang salib. Beda ya. Waduh. Kalau orang-orang, dengarkan Bu, kalau dosa orang Kristen ini tidak ditebus oleh Yesus, orang Kristen nanti dibakar di air, dibakar di terigu atau dibakar di api? Bu Rasmi. Kalau tidak ditebus masuk Iya. neraka Api ya. kan? Ya udah, selesai. Yesus itu sebagai korban dalam api, dia yang menebus dosa-dosa kalian. Ya iya memang iya. Nah, itu dia sudah Memang diakui, iya. udah selesai. Makanya kenapa data selanjutnya nabi-nabi palsu itu semua mati mengenaskan, karena dia mempersembahkan ajaran yang tidak sesuai dengan perintah yang dikehendaki oleh Bapa. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku yang ada di surga, jangan kau dapati seorang pun yang mempersembahkan anak manusia sebagai korban untuk pengganti dalam kobaran api. Itu jelas tuh dalilnya. Daya Bu? Daya? Itu nggak jelas ya bang, salah itu ya, karena Allah Ya sudah udah. mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub ya, dan keturunannya. Jadi maksudnya Yesus di bukan sini Allah keturunannya. mengingkari janjinya. Maksud Yesus Allah di bukan sini, keturunannya. Allah mengingkari janjinya kepada Abraham. Itu maksudnya. Di mana Tuhan mengingkari perjanjiannya, di mana? Lah abang bilang tadi, kalau Yesus mati di kayu salib bertentangan dengan janji Allah kepada Iya kan, Abraham. Tuhan mengatakan jangan kau salib Yesus, jangan ada korban manusia, kan? Ini dalilnya. Jangan seorang pun kau persembahkan, baik laki-laki maupun perempuan, kan ini dalil. Kan Yesus dipersembahkan mati di kayu salib, bukan dipersembahkan di api neraka. Lah, tapi Yesus sebagai korban menggantikan kalian di neraka, betul? Iya.
Iya di kayu Udah. salib, bukan di api neraka, Bang. Ya kan tidak Ya, mungkin. ya. Maksudnya Bukan ini kambing ulangan bakaran. 18 nomor 10 tidak mungkin juga di neraka dipersembahkan. Ya Allah ya Karim. Ya, itu tadi yang kita bacakan korban api kan, korban api kan. Korban dalam api itu masih bisa diartikan masih bias. Korban dalam api itu maksudnya apa? Korban dalam api artinya kalian yang harusnya masuk ke api digantikan oleh Yesus. Kan gitu Ibu. Sudah kecelakainya maksudnya Rasmi. Apapun caranya. Itu cuma contoh. Ya Bu ya. Gimana Ibu? Iya, Masih mau jadi betul Kristen? itu. Jadi jangan disangkut pautkan ke ulangan, itu beda cerita ya. Ulangan Beda ini ceritanya. berlaku sampai kapan? Ulangan ini berlaku sampai zaman apa? Menurut kitab Lukas Matius. Taurat Itu beda berlaku versinya sampai sama murid Taurat Yesus berlaku yang sampai saya katakan sampai akhir zaman selesai kitab Taurat. sampai akhir zaman. Berarti berlaku zaman Yesus juga. Zaman Yesus jangan kau persembahkan anak laki-laki. Tapi nabi palsu mengajarkan mempersembahkan, padahal yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk, Yudas, bukan Yesus. Tapi itu diajarkan oleh Paulus in the gang, karena dia bukan nabi mengajarkan atas nama Tuhan, maka dia mati mengenaskan semuanya. Jelas kok itu. Jadi kematian mereka itu bukan kematian benar, kematian mereka itu karena kutuk. Karena laknat mereka kena tulah dari nubuatan Ulangan 18:20. Nabi yang mengajarkan mengatasnamaku apa yang tidak pernah kuperintahkan, nabi itu harus mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba, ada nggak penulis Bible Perjanjian Baru itu matinya yang sopan sedikit? Duduk-duduk sambil merokok, atau duduk lagi nonton TV, atau duduk-duduk lagi nonton main bola, atau lagi makan kuaci. Nggak ada, matinya semua mati tersiksa. Kenapa? Mereka mengatasnamakan Tuhan, tapi ternyata bukan. Itu loh Atau gini, Bang maksudnya. Juma. Iya. Atau gini Loh, Bang Juma, Kan apakah jadi ada gini, menurutmu Bu Rasmi, kematian Yesus gimana? Menurutmu kematian Bu Yesus Rasmi. kayak mana? Bu Rasmi, apakah ada perbuatan ini terjadi bagi orang lain selain daripada Yesus dan murid-muridnya ini? Paulus dan Kan teman-temannya. sebelum Yesus mati di kayu salib kan sudah ada pemberitahuan. Sudah ada pemberitahuan untuk itu. Ya. Kalau 3 kalau kali firman pemberitahuan Tuhan untuk itu, ya. perbuatan harusnya terjadi Sebelum pada siapa? enggak, Kalau dengar bukan dulu. kepada mereka. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah memberitahukannya kepada murid-muridnya. Hanya saja murid-muridnya belum mengerti. Menurut catatan yang muncul belakangan. Betul? Tidak ada sebelum Yesus disalib, sebelum Iya. Yesus disalib sudah diberitahu. Menurut informasi Sudah diberitahu. wartawan yang datang belakangan. Betul? Kok informasi wartawan, Bang? Bukan wartawan, murid Yesus yang langsung Kalau murid diajarkan Yesus oleh itu, Yesus. kalau murid langsung Yesus diajarkan oleh Yesus. itu dituliskan di atas tahun 50-an. Lah, ya makanya setelah murid-murid itu mengabar, baru ditulis mereka. Bukan pada waktu Yesus mengajar ditulis. Setelah Oke. Yesus mati dan bangkit dan naik ke baik. surga, Baik, murid-muridnya tunggu bentar. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia, ya. Setelah Oke. mereka memberitakan Injil, disitulah mereka mulai menulis, gitu ya. Jadi bukan Oke, mari sewaktu kita lihat Yesus ya. di dunia mereka menulis. Oke, mari kita lihat. Makanya abang bilang tahun sekian abang Oke. bilang, karena mereka Oke. menulisnya itu setelah Yesus naik ke surga dan mereka sudah mengabar Injil di situ. Ya jelaslah umur Yesus meninggal Oke. aja umur 35 dan Oke, kita mereka lihat. mengabar itu ya jelaslah abad ke-40, abad ke-50, abad ke-60. Ya Baik. jelaslah itu. Oke, baik. Kita ambil yang simple, jangan yang terlalu berat. Yohanes. Kalau ibu mengatakan ini murid Yesus. Kita lihat ya. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Ini penulis Yohanes dapat informasi ini dari mana Ibu? Ucapan ini. Yohanes 1 nomor 1.
Yohanes 1 kok enggak, di Alkitabku enggak ada pakai theos ya. Theos, ini kan bahasa Yunani, Bu. Bahasa Yunani, Bu. Pada Jadi mulanya theos. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke, Dia anggaplah pada bahasa Arab mulanya ya. bersama-sama dengan Allah. Iya, oke, anggaplah bahasa Arab yang ditulis oleh penulis Yohanes. Sekarang pertanyaan saya, ini penulis buku Yohanes dapat informasi data nomor 1 ini dari mana? Bentar, yang aku tahu ya waktu aku dulu sekolah. Iya. Theos, jangan Yunani, karena pada masa itu Yunani memang menyembah berhala. Ya memang, Jadi mereka- makanya kalian nyembah berhala. Aku sekarang. Jangan abang bacakan di kitab Yohanes 1 ini Theos, salah. Kan bahasa Yunani aslinya, Mama cantik. Karena pada masa itu Yunani menyembah dewa berhala. Ya, memang ajaran kalian itu dari Enggak lah. Ya, kena report lagi Bang Zuma. Iya. Mulai. Kejam-kejam. Report. Nggak ada apa-apanya padahal itu bisa. Nggak canggih nih. Memang ajarannya Bu Rasmi itu awalnya memang dari sana, dari paganisme. Makanya Kan coba dilihat deh. Bang Teodor, Bu Rasmi nggak ketawa-ketawa loh padahal dari tadi loh. Ya. Mulai. Dari tadi Bu Rasmi nggak ketawa-ketawa. Beda bang ya, setelah Paulus menjadi paus pertama di Yunani, Roma, Vatikan sana, Woi. Kristus. Woi, Bang Kalau Jumanya mereka mana? menyembah berhala itu sebelum Iya, Bang Juma mana? ajaran Yesus masuk Bu ke Yunani, Rasmi. beda ya. Bu Rasmi, Bang Jumanya mana? Di Yunani Bu Rasmi, astagfirullahaladzim. pernah Bu juga Rasmi, menyembah berhala, ya. Bu Pernah juga Rasmi. menyembah berhala. Bu Rasmi, Jadi, Allah nggak usah Akbar. Udah di mute. Bu Rasmi, Bang Juma mana? Ngoceh mulu. Orang Israel pun sempat juga Iya, Bang menyembah Jumanya berhala. mana? Kok ngoceh-ngoceh? Baluap. Dah. Kok ngoceh? Makanya Allah menurunkan Kok tengok dulu. Dia dengar gak sih kita ngomong, weh? manusia itu berhala pada masa itu. Ini dia dengar gak sih kita ngomong? Makanya dia tadi tuh kalau Bang Jumanya Juma belum ngomong, datang. jawabnya Ngoceh mulu. Sebentar. nggak didengerin sama dia. Kalau cuma modal Ngoceh, ngoceh ngoceh, aja, ngoceh. ngapain Bu Rasmi? Dengerin lah pendapat orang. Sabar Bu Rasmi, Bang Jumanya mana dibilang main report. Nih sabar nih nih Burunda. Rasmi. Hari ini 3 Ngoceh, akun bye. saya, akun utama, akun kedua, akun kelima, ini akun ketiga. Kok di mana kenanya Bang? Nggak tahu, kok tiba-tiba nggak bisa gitu loh. Tanggal 12 baru bisa alah. naik akun pertama. Lama kan? Jadi kembali saya bertanya kepada Ibu Rasmi. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Ini yang saya ingin tahu, penulis Yohanes ini mendapatkan materi ini dari mana? Jawab. Di Alkitabku nggak ada Theos Logos bang, nggak ada di Alkitabku Theos Logos. Nah, ini kan asalnya dari Yunani, kitab Anda ini. Alamak. Kitab Anda itu Yunani, makanya kalian itu oleh Yahudi awal mula disebut sebagai orang-orang kafir. Abu Dasarah, bidat. Karena kalian itu bukan bagian dari Yahudi. Makanya buku kalian itu bahasa Yunani. Bahkan perjanjian lama itu juga Yunani Koine. Bahasa Greek. Septuaginta. Makanya orang Yahudi tidak pernah komplain ketika kalian menggunakan perjanjian lama. Kenapa? Mereka orang Yahudi tidak pernah merasa itu adalah kitab mereka. Karena itu bahasa Yunani. Terjemahan saja. Sama. Ketika ada orang misalnya nih, ada suku baru di Indonesia. Tiba-tiba ditemukan suku terpencil dalam hutan pedalaman yang dinginnya radius 0,3 derajat Celcius. Sukunya bernama suku Bom-Bom. Mengambil terjemahan Al-Quran dijadikan mereka sebagai firman Tuhan. Sebagai kitab suci. Ya tidak masalah.
Lalu yang dia bawa pergi ke hutan itu bukan firman Tuhan, tapi cuma terjemahan. Begitulah pendapat orang Yahudi ketika ditanya, kenapa kalian tidak marah? Mereka menggunakan perjanjian lama. Mereka tertawa. Loh, kok malah tertawa? Itu bukan Taurat. Lalu, itu hanya terjemahan dalam bahasa Septuaginta dari kitab yang diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi. Oh begitu? Iya. Oh, pantasan. Seenak perut mereka mengatakan perjanjian lama. Seenak perutnya mereka merevisi. Ternyata itu bukan kitabnya Yahudi. Iya bukan dong. Itu kan cuma terjemahan. Yang diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Yesus hidup, orang-orang Romawi, Yunani sudah punya kitab Septuaginta. Lalu ditambahi dengan perjanjian baru supaya lebih sempurna dikit. Cak Ayu. Gitu. Jadi kalau ibu keberatan teos, lucu itu, lucu. Karena kitab Anda bukan bahasa Ibrani. Kitab Anda juga bukan bahasa Yunani. Juga bukan bahasa Spanyol. Bukan juga bahasa Bugis. Juga bukan bahasa Batak. Tapi hasilnya ya bahasa Yunani. Teos. Teos. Sembahan kalian memang teos. Teos itu dewa. Makanya kalian punya Tuhan 3. Karena hanya dewa yang memiliki sifat seperti itu. Dewa api, dewa angin, dewa tanah, dewa kucluk, dewa padi, dewa api, dewa angin, dewa Mahadewa, setengah dewa, dewa 19. Itulah Tuhan-Tuhan kalian. Ada Brahma, ada Krishna, ada Shiva, ada Horus, ada Atis, ada Osiris, sama kan? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada Roh bertanduk 7, bermata 7, ada Anak bermata 2, bertangan 2, berkaki 2, ada burung bersayap 2, berkaki 2, bermoncong 1. Itulah Tuhan Ibu. Jadi memang dewa-dewa kan? Coba Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat seorang dua tua-tua seperti domba yang sudah disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh teos. Itu jelmaan Tuhan Ibu itu begitu modelnya. Tuhan Ibu itu begitu. Itu Bu Rasmi. Makanya saya katakan di awal pembahasan, siapakah mereka yang membenci ajaran Abraham? Mereka adalah orang-orang bodoh yang kemudian membenci ajaran Tuhan. Nah tengoklah, memang ada ajaran Tuhan menyembah manusia? Tak ada. Ada ajaran Tuhan meminta persembahan darah manusia? Tak ada. Ada ajaran Tuhan suruh ibadah hari Minggu? Tak ada. Ada ajaran Tuhan suruh ibadah di gereja? Tak ada. Ada ajaran Tuhan yang suruh makan babi? Tak ada. Yang Kristen ini memang aneh. Itulah yang Yesus katakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bagaimana tanda-tanda buah pengajaran Nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesus, pada saat itulah kemudian aku akan berkata kepada mereka, pergi kau dari sini deh, bau ketekmu. Itu yang saya katakan, jauhlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena keteknya bau, makan babi, anjing, asu, dan seterusnya. Gitu Bu Resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rasmi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Samirum saya Bu juga. Rasmi silakan. Jangan-jangan nggak tahu dia di sini. Ya, halo. Ini ya. Iya silakan. Kenapa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa gitu ya? Itu karena di Kisah Para Rasul 2 itu harus dibaca semua ya kan, baru ngerti ya kan. Karena di sini Roh Baca. Kudus mana tadi ini ya? Udah pergi dia. Dan tampaklah kepada mereka Kisah Para Rasul 2 ayat
Sebenarnya harus dibaca semua ya, cuman aku baca mulai dari ayat Ya 3. baca lah Bu, Dan baca. tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang Nah, tuh. bertebaran Masuk, dan hingga ah, pada masuk, mereka masuk. masing-masing. Masuk ajaran Yunaninya, lidah-lidah api itu ajaran Maka dewa-dewa tuh. penuhlah, dengar dulu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam, orang mana tadi? Pergi dia. Dibakar sama lidah-lidah api. Waktu itu Yerusalem diam, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk segala macam negara ini ya. Nah, di sini makanya inilah awalnya Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Bang. Iya. Gini Bu, ini ya. Kisah para Rasul 2 ini kan, itu di situ sudah mulai muncul penyesatannya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya bukan Roh Kudus. Yang dimaksud di sini adalah pneuma hagios, artinya roh yang suci, bukan Roh Kudus, Bu. Oke. Kalau Roh Kudus itu merujuk kepada malaikat Jibril. Kalau roh suci ya kita tak tahu siapa itu roh suci itu. Jadi andai saja gimana Bu? Sama suci sama artinya ya, beda Oh sama tidak malaikat. Roh sama. Kudus sama malaikat beda. Tidak sama Bu. Kudus dan Kalau suci ajaran itu yang enggak kitab sama. itu beda, Bang. Ya, Roh iya Kudus makanya sama malaikat beda. ini Roh Kudus kan di sini, yang mana Roh Kudus ini kan harusnya kalau kita lihat original teksnya kan pneuma hagios kan? Iya kan? Benar gak? Berarti hagios itu artinya apa? Hagios itu kan artinya suci, murni. Jadi bukan Roh Kudus sebenarnya di sini. Harusnya diterjemahkan, maka penuhlah mereka dengan semangat yang murni, atau semangat yang suci, atau niat yang sungguh-sungguh. Tapi diterjemahkan ke sana kemudian dengan Roh Kudus, padahal pneuma itu adalah spirit. Spirit, pneuma itu spirit atau roh. Kemudian hagios itu artinya apa? Artinya suci. Artinya kalau dikatakan pneuma ini adalah jiwa atau batin atau kepribadian yang suci, maka terjemahan yang seharusnya, maka penuhlah mereka dengan semangat yang ikhlas atau semangat yang murni atau semangat yang suci. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Niatnya ikhlas. Bukanlah dilarikan ke Roh Kudus. Kalau larinya ke Roh Kudus ini, ada sesuatu yang mau dijual. Dia ingin menuhankan Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril. Tidak ada kudus dalam bahasa Yunani, nggak ada. Kudus itu hanya gelar yang ditujukan kepada malaikat Jibril dan itu hanya ada di Islam. Tidak ada di agama lain. Tapi terjemahan kitab saudara selalu nyambar-nyambar ke Islam yang harusnya pneuma hagios. Maksudnya semangat suci atau roh suci atau semangat yang benar-benar ikhlas. Gitu loh. Itu harusnya yang terjemahkan di situ. Nah, makanya dikatakan mulailah mereka kemudian berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, berkata-kata dalam bahasa lain ini kan artinya bukan menerjemahkan Bible ke dalam bahasa lain. Tapi kata-kata yang dimunculkan kemudian di dalam kisah para rasul ini adalah kata-kata mereka, bukan menerjemahkan kitab yang lain ke dalam bahasa mereka ini. Di sini diterangkan, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka ini semua berkata-kata adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang
kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodikia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamilia, Mesir, Libya, Gine, dan seterusnya. Dia sebut semua ini. Untung tidak masuk Bugis, Jawa, Madura, Batak. Untung dari sebut ini. Tapi ini bukan berarti berbicara bahwa Bible itu menjadi dasar terjemahan kemana-mana. Karena ini tidak. Ini bercerita peristiwa itu aja pada zaman itu. Alasan ibu itu cuma akal-akalan. Kenapa? Karena kitab ibu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani berarti menjadi kitabnya Yahudi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani berarti seperti yang ibu takutkan. Berarti kami pagan dong. Makanya wajib kitab ibu itu diterjemahkan ke bahasa lain selain bahasa Yunani. Karena kalau dia kembali ke aslinya, maka ketahuan Kristen itu agama pagan. Kalau kembali ke bahasa Ibrani, ketahuan bahwa agama Kristen itu adalah penyamar serigala. Jadi harus bahasa lain. Gitu loh Bu. Jadi kalau ini kisah para rasul ibu jadikan alasan, itu tidak masuk akal. Karena itu tidak bercerita tentang... Jadi katakan nyamar-nyamar. Kan tadi saya sudah buka tuh. Paulus berjumpa dengan Jakobus muridnya Yesus. Kenapa pula lalap-lalap? Kau bilang pagan, nyamar. Paulus ketemu dengan murid Yesus di mana? Nah, waktu mewartakan tadi itu kisah para rasul. Kata siapa bahwa dia ketemu? Loh, kan tadi udah saya buka ayatnya. Iya, kata siapa Paulus bertemu dengan murid Yesus? Ih, kau lucu ya. Ya kata Yakobus sama Paulus lah. Enggak dong, siapa yang menuliskan bahwa mereka bertemu? Ini Bang, ini Siapa yang Alkitab ini suci ya Bang. Begini. Ya, enggak ada yang Ya, diada-adakan suci di bagi sini ya Anda. Bang. Suci Ya, nih suci ya bagi Bang. Anda, Jadi suci dalam tolong, debu. jangan dikatakan ini bohong, enggak boleh. Enggak, saya bertanya Ibu, siapa yang berkata bahwa Paulus bertemu dengan Yakobus? Siapa yang mengatakan itu? Ibu kaku lidahnya kan? Bu. Bang Zuma, tahu nggak dibilang lalap-lalap dari tadi Bang Zuma? Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Nah, beberapa murid ini ya, bukan cuma Yakobus saja, beberapa murid. Mereka membawa kami ke rumah seorang bernama Manason, ia di Siprus, yang sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Terus pada keesokan harinya Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Ini kan? Ya, ini cerita ini siapa yang nulis? Kakukan lidah Ibu. Udah tahu aku karena kau bilang Paulus mengada-ngada. Udah tahu aku apa mau kau bilang ya. Ini Ibu, pada keesokan hari pergilah Paulus bersama-sama kami mengunjungi Yakobus. Kami ini siapa? Yang menuliskan ini juga siapa? Kami ini kan ada, tengok di sini. Mereka membawa kami ke rumah. Mereka ini siapa? Beberapa murid. Mereka ini Mereka membawa siapa? kami ke rumah Beberapa seorang murid yang ini bernama siapa? Manason. Ke rumah yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Ah, si Manason juga murid. Kami akan ini siapa menumpang ini di Manason? rumahnya. Ya. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Ini kata siapa? Siapa yang berkata Paulus pergi menemui Yakobus? Siapa yang berkata? Menurutmu siapa? Ya, Lukas, asisten Paulus. Ya udah, berarti kan ada Paulus, ada Lukas dong, ada Berarti Yakobus. Lukas sedang menceritakan gurunya bertemu dengan Yakobus. Yakobus ada nggak konfirmasi bertemu dengan Paulus? Apa kau bilang Yakobus ada nggak Ya, konfirmasi? ini kan Lukas menulis guruku bertemu dengan Yakobus. Nah, Yakobus ada nggak mengaku?
Aku bertemu dengan Paulus. Itu di mana tertulis? Itu kayaknya anak-anak itu ya, yang sana harus ngaku, yang sana harus ngaku. Intinya di sini kan mengabarkan gini, Injil, bukan Bu Rasmi. aku berteman ini, aku berteman itu. Ini hanya salah satu Rasmi. pembuktian aja gitu loh. Bu Rasmi, Bukan kalau ada yang orang sana yang harus menulis, bilang, yang sana harus bilang itu kayaknya kekanak-kanakan gitu ya. Bu Rasmi, kalau ada orang yang menulis, misalnya nih, ada orang menulis, keesokan harinya, aku bersama dengan Pak Martin mengunjungi Ibu Rasmi. Semua penatua telah hadir di situ. Sementara Ibu membaca buku itu, Ibu tidak mengenal siapa yang menulis buku itu, dan Ibu tidak pernah merasa pernah bertemu dengan saya. Bagaimana bisa dipercaya? Masalahnya ini kan bukan masalah aku dengan kau, ini masalahnya dengan Yakobus dan Paulus, murid Apalagi Yesus, masalah gitu ya. seribet ini. Masalah Ini murid ribet Yesus ini. yang ini tadi kan kau katakan ini nabi ya kan, ini memang ini murid Yesus itu nabi, rasul, murid sama Bagus, sudah rasul sama diakui. nabi itu sama artinya bang, ya. Nah, udah diakui, bagus. Ini Ibu Darni, Ibu Rasmi Rasul, pintar. memang ternyata. Ke-12 murid Yesus itu adalah nabi, rasul. Iya, Nabi sama rasul sama. Iya. Nabi sama rasul itu sama artinya. Iya, nabi-nabi palsu berarti rasul-rasul palsu. Tapi maksudnya pas berarti Bu Rasmi. Pas, ya udah betul, udah pas. Pada keesokan harinya pergilah Paulus. Ini ditulis 20 tahun kurang lebih setelah Yakobus meninggal. Gitu loh. Kurang lebih 20 tahun setelah Yakobus meninggal, kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Ini googlingnya biar nggak lama, kasih tahu aja kali di mana nyarinya itu. Bu Rasmi bingung dia nyari. Karena kan dia tahunnya bang. Dia nyari tahunnya, aku yakin itu. Tahun berapa? Dia nggak pernah tahu itu. Pelajarin sejarahnya makanya Bu Rasmi. Ada itu sejarahnya Bu. Kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas kisaran tahun 63 Masehi. Gitu loh. Yakobus meninggal kapan? Meninggal usia 44, di tahun 44 Masehi. Gimana itu? Berarti ditulis 15 tahun setelahnya gitu kira-kira lah paling enggak Bu Rasmi. Kapan ketemunya itu? Ketemunya di mana? Bu, Ibu. Bu Rasmi, kayak jawab itu Bang Juma. Bu Rasmi. Bu Rasmi, itu mute-nya dibuka. Walah, gak tahu dia di mute. Bu Rasmi, ya mute-nya dibuka. Lagian pada zaman abad pertama itu Yakobus itu sudah banyak kali loh nama Yakobus. Misalnya ada yang bernama Alfeus. Alfeus itu ada juga nama anaknya bernama Yakobus. Kemudian ada juga yang dipanggil dengan panggilan Tadeus. Itu juga adalah Yakobus, anak dari Yudas. Banyak yang dipanggil Yakobus pada saat itu. Adiknya Yesus juga. Iya, saudara Yesus juga Yakobus. Ini kok jadi santo dia? Yakobus yang mana itu Bu Rasmi? Bu Rasmi, Yakobus yang mana? kenapa Bu? Terguncang loh dia Bang. Bu Rasmi. Lalap. Salahin. Tadi kan Bang Juma ngomong, dia bilang lalap itu aja kau bilang, itu aja kau bilang, itu kata dia Bang. Itu Itu maksudnya, Bang. artinya. Itu aja terus. Itu aja kau bilang, itu aja kau bilang Juma, itu aja kau bilang gitu tadi Bang. Orang bilang lalap. Dia bahasa dia lalap. Bahasa Batak itu. Terguncang Gitu ya? dia. Ya sudahlah, intinya inti
Wah, jaringan Bang Juma. Signal merah Bang Juma. Signal. Bu Rasmi. Ya. Ya itu Bang Juma nanya. Malah di mute. Malah di mute. Paulus sendiri mengakui baik laki-laki Suara maupun Bang. perempuan habis dia niaya oleh Paulus. Kok bisa jadi muridnya? Kok bisa jadi teman? Agak terputus-putus signal ya Bang Juma. Terputus-putus. Tapi Iya, jelek jaringan kayak nyari. Bu Paulus mengaku begini, Rasmi. Bu. Paulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku menganiaya murid-murid Tuhan. Nah, kok bisa jadi temenan sama Yakobus? Jadi Yakobus yang dimaksud ini ya mencurigakan. Bisa jadi bukan Yakobus murid Yesus. Kan di situ Saulus Bang namanya masih waktu dia menganiaya murid-murid Yesus, nama dia Sebelum menyamar, ya sebelum menyamar jadi murid Yesus namanya Saulus, betul. bukan menyamar Bang, tetapi Yesus menjumpai Saulus. Menyamar, Ibu, menyamar. 1 Korintus 9 kita baca. Dia menyamar. Oh Mama Ibu. Dia menyamar waktu mewartakan Injil Bang. Dia menyamar waktu mewartakan Injil. Iya, menyamar sebagai apa? Menyamar sebagai serigala. Menyamar sebagai domba. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Nyamar kan? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku banyak memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nih, ini kan pekerjaan iblis ini, Bu. Kerjaan setan ini. Bukanlah Bang, dia itu menyesuaikan diri. Nanti kan kalau dia nggak nyamar tuh kalau Ngaku kan Ibu, ngaku nyamar kan? kalau Ngaku dia kan? tidak mengikuti adat setempat, nanti mati seperti murid-murid Yesus. Jadi dia memasang bijak-bijaknya aja gitu, ya kan? Kalau Dia saya masuk ke bijaksana, gereja, gitu. Ibu, kalau saya masuk ke gereja menyamar sebagai orang Kristen untuk mengislamkan orang, itu benar atau salah? salah Bang, jangan Bang, salah Bang. Dalam Islam salah. Jangan. Salah. Bukan Paulus gitu. Kira-kira seperti itu. Lakukan Abang lah kalau bisa. Iya. Menurut Ibu, saya masuk ke gereja nyamar Kristen untuk memasukkan semua orang yang ada dalam gereja itu menjadi Islam. Itu menurut Ibu benar atau salah? Itulah yang Abang lakukan sekarang. Abang masuk ke Alkitab untuk memualafkan orang Kristen. Berarti salah kan? Kan? Pas Berarti kan? salah kan? Pas kan? Berarti salah kan? Abang masuk ke Alkitab untuk Jawab memualafkan orang dulu, Kristen. jawab dulu. Jawab dulu. Salah atau benar? Salah atau benar? Ayo. Itulah Paulus. Itulah Paulus pendiri agama Anda. Serigala nyamar domba. Nggak bisa disalahkan Bang. Yang salah itu umat yang tidak ada iman itu. Contohnya Abang goda-goda, aku nggak mau mualaf kok. Kapan saya goda Ibu? Bukannya kebalik, itu goda-goda saya. Mualaf lah kau, gitu kalian. Islam itu tidak bisa masuk orang yang tidak berakal kayak Ibu. Islam itu hanya untuk orang berakal. Yang tahu isi Alkitab nggak akan mau jadi mualaf Bang. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang bisa mendapat pelajaran untuk masuk ke Islam.
Ibu berakal sehat tidak? Bukan. Kalau Gini, ibu Bang. berakal sehat, tidak Orang mungkin yang tidak menjadi mengerti- Kristen. Orang yang tidak mengerti Alkitab mau dia mualaf, tetapi kalau Bagaimana Muslim Anda yang bisa sudah- mengerti Bang, Alkitab kalau ibu Kalau tidak menggunakan Muslim- akal? Tetapi kalau Muslim yang sudah mendalami Al-Quran, murtad Bang, Mengerti beda itu sama orang yang Kristen. disebut mengerti Kristen yang itu Kristen yang pasti dodong-dodong pakai Alkitab, akal. jadi mualaf dia Bang, beda dia. Coba dulu dalami Al-Quran itu pasti Oke. murtad. Mari kita bandingkan antara orang yang mu'alaf dengan orang yang murtad. Oke? Orang yang mu'alaf meninggalkan penyembahan terhadap manusia menuju kepada pencipta manusia. Orang yang murtad, orang yang meninggalkan menyembah pencipta manusia menuju menyembah manusia. Sekarang saya tanya kepada ibu, benarkah Yesus itu memiliki biji zakar? Ya atau tidak? Oke Bang, saya sanggah sedikit ya. So, kemarin saya coba Mulai kaku. Tuhan kami, malah kemarin. Tuhan kalian bernonot atau tidak bernonot katanya. Dan dia mengakui Tuhannya itu tidak bernonot ya. Dia mengakui Tuhannya tidak bernonot. Sementara Allah sang pencipta di Alkitab ini, di Kejadian dikatakan dia menciptakan Adam sesuai dengan gambar dan rupanya, yaitu Adam bernonot ya Allah bernonot dong. Berarti yang menciptakan kalian inilah Allah yang yang tidak dikatakan bernonot. Anda tidak berakal. Berakal dong, say. Jadi menurut berarti jadi Allah menurut yang ibu, menciptakan- Oke, jadi dengar. menurut Allah yang Bu menciptakan Rasmi, kalian, Bu Allah yang Rasmi. tidak bernonot kah? Bu Rasmi, jadi menurut Bu Ya. Rasmi, pencipta langit dan bumi ini punya biji sakar. Punya apa? Biji sakar. Apa itu? Nonot. Pencipta langit dan bumi menurut ibu punya sakar. Punya. Nah, kalau dia punya untuk apa? Dia punya aja. Mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Sorry. Untuk apa? Tuhan menciptakan Adam memiliki itu untuk beranak cucu. Nah, Tuhan Anda memiliki itu untuk apa? Kan ada anaknya juga sih. Ada Tuhan Yesus anaknya. Itulah saya katakan, tidak mungkin orang masuk ke Kristen kalau masih waras. Tak mungkin. Bernonot kan sementara Tuhan orang abang tidak bernonot. Nah, coba. Kalau dia bernonot berarti bukan Tuhan. Kalau dia bernonot berarti makhluk. Manusia. Kejadian Bang, Rami, kejadian sadar nggak di kalau Bu kejadian Rasmi sudah ini ngeri kali lah agamanya menciptakan orang ini. Adam. Kalau Allah Tuhan menciptakan Ibu, Adam sesuai gambar dan rupanya. Bu, kalau Tuhan Ibu itu sama bernonot, berarti dia juga beranus. Juga bertempe, juga bertempe. Berarti juga dia punya tempe. Jika ya berarti Tuhan Berarti ada ususnya. juga berarti bertempe ada- dia. Ada giginya juga. Berarti Iya, kalau Tuhan semuanya. Anda itu punya gigi, Ada berarti semuanya. Tuhan Anda punya sikat gigi. Kalau Tuhan Anda punya sikat gigi, berarti Tuhan Anda punya Sekarang odol. saya tanya. Kalau Sekarang Tuhan saya Anda tanya. punya odol, punya gigi, berarti Tuhan Anda juga punya lidah. Kalau dia punya lidah, berarti punya gusi. Kalau dia tidak sikat gigi, bau mulutnya kayak mulutnya Pak Bom Bom. Ini Tuhan atau apa sih? Jadi maksudmu di surga tidak tersedia semuanya, di surga hidupnya Tetap lebih jadi enak dari surga, dunia. larinya ke surga. Ini orang Itu tinggal kenapa di larinya ke surga. surga? Kenapa larinya ke surga? Makanya pasang akal. Makanya Kalau pasang Tuhan akal. saudara, Ibu tinggal Rasmi di ini surga seperti itu, Adam, berarti dia Hidup punya di surga itu lebih anus. enak daripada di Kalau dunia. dia punya anus, berarti ada yang keluar cair-cairan dan berupa gas. Sekarang Kalau saya kemudian- tanya di dalam Kalau Al-Quran kemudian di mana Tuhan Anda menciptakan seperti itu, Adam? berarti Jawab dulu. apa bedanya? Apa bedanya Jawab pantat dulu. Tuhan Anda dengan Menteri Harmoko? Apa bedanya? Jawab Bedanya dulu di adalah dalam Al-Quran di mana Allah Harmoko belah menciptakan samping, manusia. Coba pantatnya buka. Tuhan Anda belah tengah. Akan udah mulai dia ngotot-ngotot karena nggak ada ayatnya di Al-Quran Allah menciptakan manusia. Coba di Al-Quran buka ayat berapa?
Buka dulu di Al-Quran. Alam Aduh, menciptakan kasihan manusia. ini orang. Dia sendiri dulu. kepanasan. Dia menyamanyamakan Buka dulu, Tuhannya biar dengan Adam. jelas gitu loh. Berarti kalau Biar Tuhan jelas. Anda itu sama dengan Adam, berarti dia punya belakang, dia punya punggung. Iya, Nah, berarti betul. Tuhan iya, Anda betul. tidak maha Iya, melihat. betul. Berarti Iya, Tuhan Anda betul. tidak maha melihat Iya, karena matanya di depan. Bagaimana dia bisa melihat di belakang? Harus menengok. Iya, betul. Kalau ada tembok di belakangnya, Makanya. nggak bisa lagi. Ya, karena Allah itu berkuasa, Tay. Karena Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Bagaimana Dia bisa menciptakan berkuasa? langit dan bumi. Bagaimana bisa Menciptakan berkuasa? langit dan bumi. Begitu Sekarang dia ingin melihat alam yang sekarang lain, buka ayat dikena Al-Quran serangan dulu. diare. Allah menciptakan Karena dia langit punya dan perut. bumi. Buka dulu. Nah, sekarang buka Al-Quran. Allah Bagaimana Ustaz menciptakan kuasa? langit dan bumi Begitu dan usianya manusia. sudah Coba 1000 buka. tahun kena encok. Ini udah menghindar dia, Ini udah menghindar dia. Di sini Tidak nampak dia dong. menghindar. Kalau Tuhan Menghindar, Anda serupa dengan menghindar, manusia, Menghindar, berarti Bang ada Juma. juga Tuhan Coba perempuan. buka. Oke, itu Kalau kita ada patuhi. Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki, Iya, itu, berarti iya, Tuhan iya, Anda iya, itu itu Anda di kan Alkitab. mengakui Tuhan Anda berkelamin, Iya, itu di Alkitab. berarti dia punya Sekarang nonot. buka di Yang Al-Quran. perempuan juga dia punya yang tadi. Nah, berarti beranak Sekarang- cucu dong. Kalau Sekarang Tuhan buka Anda di beranak Al-Quran. cucu, berarti dia digiring oleh waktu. Kalau dia digiring oleh waktu, berarti ada zaman dia menua. Kalau Tuhan Anda sudah menua, berarti ada rumah sakit panti jompo untuk Tuhan. Gimana ada konsep kayak begitu, Bu Rasmi? Itu tidak ada, kecuali ajaran pagan Roma Yunani. Tuhannya sudah menua karena tidak bisa lagi berdiri. Nonotnya harus pakai minyak lintah karena sudah tidak lagi kuat tegang. Perutnya butuh diapet karena dia datang menstruasi. Sering masuk angin, Sering masuk angin, dikerok belakangnya sama Tuhan yang lain. Gitu, kalau Tuhanmu serupa dengan Adam, berarti Tuhanmu juga berpotensi batuk-batuk. Kena panu kalau jarang mandi. Kena diare kalau sembarang makan. Kalau dia banyak makan, dia jadi Pak Bom-Bom. Kalau dia kurang makan, dia kena busung lapar. Ini Tuhan atau setan? Makanya saya katakan agama Anda hanya cocok untuk orang gila. Anda tidak akan mungkin masuk Islam selama Anda tidak pakai otak. Syarat masuk Islam itu harus berakal sehat. Jadi tidak mungkin saya bujuk orang yang gila masuk Islam. Jangan pede, Bu Rasmi. Selama Anda masih Kristen, tidak akan mungkin disebut waras. Sekarang gini, biar saya percaya kepada Allahmu, coba buka di Oh, Al-Quranmu. pakai akal dulu. Di mana? Di mana? Harus pakai Allah akal. menciptakan manusia Untuk langit dan masuk bumi. agama Islam Loh, harus pakai tuh kan, akal. tuh kan. Mari kita deteksi akal Anda. Makanya- Mari kita deteksi akal Anda dulu. Makanya buka. Anda waras atau tidak? Dulu di Al-Quranmu. Kita deteksi akal dulu. Buka dulu di Al-Quranmu. Ibu waras ayat mana? atau tidak? Aduh, Karena kalau ayat tidak mana waras yang tidak menciptakan bisa langit dan masuk bumi dan manusia? Islam. Akan Tidak menghindarkan. bisa. Tidak Menghindarkan. bisa. Menghindarkan. Ibu, kalau mau belajar Buka Islam dulu harus berakal ayat dulu. Kita Al-Quranmu. tes dulu dong. Menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa Buka orang dulu. membahas Islam kalau tidak waras. Kita deteksi kewarasan ibu dulu. Menghindarkan. Kita deteksi kewarasan ibu Nggak dulu. ada kan? Karena hanya Nggak orang ada yang kan? berakal Nggak yang ada bisa kan? menerima pengajaran Nah. Islam. Kalau saya mengajarkan kan? Islam Berarti- kepada berarti orang nggak yang tidak betul. waras, berarti engkau sama itu saya nggak betul. membacakan Al-Quran kepada ayam. Tak masuk di otaknya, biar saya jelaskan. Nggak betul. Nah, Berarti kalau nggak betul. ibu mau belajar Dari Al-Quran, tadi kita debat, kita coba. Dari tes tadi kita dulu debat, coba. kewarasan Coba. Buka ibu. dulu, Gitu buka loh, dulu Bu. ayatnya.
Buka dulu ayatnya di kitabmu. Allah menciptakan manusia, langit dan bumi. Coba. Tidak bisa, karena Anda tidak waras. Tidak Bukan nggak waras bisa, ibu itu. nggak ada. Ya, nggak ada. Ibu Ya. itu tidak waras, jadi tidak bisa bahas Al-Quran. Nggak ada ayatnya di Alkitabmu. Di kitabmu itu nggak ada Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, Nggak ada ayatnya. Oh, Ya. gitu. Nggak ada ayatnya. Jadi nggak jelas ya. Kalau di kitab Diragukan, Yunani ya. ada nggak? Di kitab agama Yunani ada nggak? Aku Ada punya Alkitab di sini. Itu Jangan kitabnya dari Yahudi. Kitab Kejadian itu agama Yahudi punya. Kalau agama Kristen punya nggak? Kitab yang menceritakan penciptaan langit dan bumi. Dia Ada nggak? diragukan. Ada nggak di Buka kitabnya dulu orang di Kristen? kitabmu. Allah Di kitabnya orang menciptakan Kristen langit dan ada bumi dan nggak? manusia. Buka dulu. Di Buka kitabmu dulu. ada nggak ibu? Nggak ada kan? Jangan kamu pakai kitabnya Yahudi. Nggak ada kan di kitabmu Jangan kan Allah kamu pakai menciptakan langit kitabnya dan bumi. Yahudi. Itu Coba di makanya kitabnya Kristen diragukan Perjanjian tuh. Baru. Di kitabnya Kristen Perjanjian Baru ada nggak tentang penciptaan manusia? Ada nggak? Jangan pakai kitabnya Yahudi. Kitabnya Kristen kan kitab Yunani dari Perjanjian Baru. Coba di mana ada penciptaan manusia di Perjanjian Baru? Coba, saya mau dengar. Di Al-Quran itu ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menjelaskan itu dah Bu, menciptakan manusia dan seluruh alam. Nggak akan pernah bisa paham bang, orang gila, percuma. Percuma. Nggak akan paham orang gila kayak gini. Ibu wahyu pertama aja diberikan pada Yesus, saya Ibu nggak tahu. Kami tahu Bu. Ayo Bu Dar, Ibu Rasmi. Kalah Bu bang. Rasmi on cam, Bu Rasmi. Menciptakan langit Bu dan Rasmi. bumi. Bu Rasmi on cam. Itu kan kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang coba kitabnya orang Kristen itu adalah Kristen. Yahudi loh bang. Kristen itu adalah Yahudi loh bang. Mulai pamer kegilaan lagi. Kristen adalah Yahudi. Ada mulai ayatnya, gila. ada ayatnya. Mulai Ada gila. ayatnya loh. Mulai Ada menampakkan ayatnya. kegilaannya. Dia nggak Kristen percaya. adalah Yahudi katanya. Ada ayatnya. Nggak Kalau percaya Yesus ya, Bu, ada kalau ayatnya. Yesus Kristen nggak Yesus itu Bu? Kristen lah, orang murid-muridnya mengajar bersama Paulus Kristen lah. Iya. Berarti Yesus itu Kristen. Aku suruh kau buka di kitabmu Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia, nggak ada. Begitu. Ya, Allah yang mana tuh? Allah yang mana tuh? Kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi dan manusia cuma ya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ketawanya. Di mana dalilnya Bu? Di kitab Ibu Theos menciptakan langit dan bumi itu di mana? Bu Rasmi, mana datanya? Kapan Theos menciptakan langit dan bumi? Allah kami kan ada Allah Bapa Sang Pencipta, anaknya Yesus Kristus Tuhan kami, gitu Oh Tuhan loh. Anda beranak. Iya, Berarti ada Iya. cucunya. nonatnya. Ada nonotnya. Astagfirullahaladzim. Tuhan dia beranak karena ada nonotnya. Astagfirullahaladzim. Ini Bu Rasmi ini Rasmi. menderita gila akut apa jauh dari paham ini? Astagfirullahaladzim. Kalau tidak gila nggak Pak. mungkin dia kayak Nggak- gini. Dengar, karena apa saya katakan begitu? Karena Allah menciptakan Adam sesuai gambar dan rupanya. Jadi kayak mana gambar dan rupa Adam? Seperti itulah Allah gitu loh. Berarti Makanya Allah berarti makanya Theos Allah itu sangat punya ini mengasihi ya. manusia. Makanya Allah sangat mengasihi manusia itu Berarti karena Theos sesuai dengan itu- gambar dan rupanya. Berarti Theos itu punya Dan buka di Galatia tentang Hagar dan Sarah ya. Di situ ditanya. dikatakan kalau Sarah itu apakah anak Theos yang itu dikandung punya dari Sarah itu dari roh. Dari roh itu tidak mengandung nafsu, Bang. Jadi nggak ada nafsu. Ya. Adam punya nafsu. Bukan. Katanya tadi serupa. Dia serupa gambar dan rupa, gambar Nah, dan iya. rupanya, Bang. Iya, Hanya gambar dan berarti rupa punya aja. nafsu. Tetapi Adam bukan punya kekuasaannya, nafsu. kekuasaannya berbeda gitulah. Hanya kekuasaannya berbeda karena ada Berarti itu nafsunya menciptakan lebih besar dari dan Adam. manusia. Hanya yang sama hanya gambar dan rupa, bukan dengan kekuasaannya. Kalau gitu ya, nonotnya Bang. kemudian Adam itu seperti botol kecap, berarti Theosnya seperti apa besarnya nonotnya?
Kira-kira nonotnya Bang Juma kayak mana? Rasaku seperti itu juga nonotnya Allah ya. Ih, gila. Ih, Astagfirullahaladzim. kebanyakan dipakai sama pendeta ibu ini kayaknya. Ibu Rasmi ini merendahkan Tuhan dengan memperlihatkan. Iya, itulah dibilang agama Kristen itu hanya cocok untuk orang gila. Masa Tuhan serupa dengan manusia? Kalau Tuhan serupa dengan manusia, berarti bagaimana manusia itu? On-cam dulu nonotmu Bang, biar aku tengok sama nggak sama nonotnya Allah Bang. Astagfirullah. Gila Ini udah wanita keras ini. On-cam dulu Bang. Gila. Yang pastinya punya aku itu uratnya aja sudah sama dengan suamimu punya. Baru Emang uratnya abang tahu dia punya punya aku. suami? Bang, emang abang tahu dia punya suami? Yang sering dia pakai di lampu merah itu silih ganti. Anggap aja suaminya. Pokoknya yang kamu pakai selama ini punya aku itu baru uratnya segitu. Menghayal lah kau sampai liurmu keluar. Astagfirullah. Rasmi. Rasmi. Gila, najis. Ini kalau bulan suci Ramadan besok jangan dimasukkan ke kobel ini. Ini peliharaan yang Isugi ini. Ya, betul. Aduh. Iya Pade. Murid Pade nih. Umat dia Pade. Kemana? Tapi tengah-tengah Masukkan ke malam kandang. Kasih makan tengah-tengah tai malam babi. boleh lah, Bang. Tengah-tengah Jadi malam kasih boleh. dedak campur tai babi baru kasih suguhkan dia biar dia makan. Bisa-bisanya dia mikir ke situ. Dia bilang pula Tuhannya punya anak karena bernonot. Diskusi birahi dia bang. Dia diskusi birahi. Ingat. Jangan-jangan botol kecap jadi korban di tempat jualannya ini. Aduh, Astagfirullah. Bu Rasmi, Ya. Bu Rasmi. Kalau dia Tuhannya bernonot harusnya bertempe, terus diletakkan di mana tempenya itu? Di Kan di punggung. situ dikatakan marilah kita menjadikan maka diciptakan Gini loh, laki-laki dan gini loh. perempuan. Dengar, Allah Menurut menciptakan bentar. Adam sesuai gambar dan rupanya. Bukan cuma Adam. Hei. Adam. Baca ayat 27, bukan cuma Adam di situ, ada perempuan juga. Maka diciptakannya laki-laki. Bentar, gantian Bu Rasmi. Lanjut aja Pade, nanti ku Diciptakan mute. laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Kalau begitu, Tuhan Anda bertempe dan bernonot. Apakah nonotnya dimasukkan ke tempe? Begitu? Hai. Nah. Ini gimana Tuhan kok kayak laki-laki kayak perempuan? Bencong Tuhanmu bernonot bertempe. Pade. Aduh Pade. Enggak, kalau bencong enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu Ngulangin. Nih Ya. kalau ada manusia yang boneng, Tuhannya si Rasmi pun boneng. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar Tuhannya. Terus kalau ada manusia yang cacat, Tuhannya cacat. Itu Pak. masalah. Kalau ada manusia yang matanya juling, Tuhannya matanya juling. Ya kan Bu Rasmi? Segambar dengan Adam loh Mbak. Ya, segambar Segambar dan dengan- serupa dengan Adam. Segambar dan serupa dengan Adam. Jangan ditambah-tambahkan sampai yang boneng ya. Segambar dan Dengan serupa dengan Allah, bukan Adam. Mari nih ayatnya ya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Adam nenek lu kiper. Ya, manusia pertama yang diciptakan siapa? Kan Adam. Bukan serupa dengan ini loh, bukan serupa dengan Manusia pertama yang diciptakan kan Adam. dengan Allah, serupa dengan Theos, bertanduk 7 bermakna Theos, ya? 7. Iya, Ini dia nggak tahu Bible. Bu Rasmi gini isi datanya ya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Theos. Kau baca Bible mu Rasmi bukan dengan Adam. Dasar ayat 27 sampai ayat 27. Biar tahu Ini itu. Baca sampai Bible-nya pun nggak 27. tahu. Mbak Esti, baca sampai 27 itu. Tuhannya Iya, bernonot bertempe. Gilanya. Baca ayat 27-nya. Tahu. Enggak Pade, biar dia baca Pade. Masalahnya ada bahasa tunya kan. Bu Rasmi coba buka Bible-nya.
Coba Bu baca Rasmi. 27 itu, Kejadian 1:27 itu. Maka Bu diciptakanlah Rasmi. Ayo Bu Rasmi. laki-laki dan buka perempuan tangannya, yuk. menurut gambar dan rupanya. Bernonot bertempe Tuhanmu. Silakan. Bu Rasmi. Bu Rasmi, itu si Erik itu mau samamu, dia lagi baru meludah deh kan. Rik, dia samamu mau lo Rik. Rik, gila Rik. Kan dulu Bang Juma, kan dulu. Jauh do. Di mana do menggatal tuh udah ba? Kok aku pula kok bilang. Balu apa? Kata Tedor Rasmi. Tuh on cam kata si Erik. Bu Rasmi. Coba on cam Bu Rasmi biar tuh. Bu Rasmi. Ih, disuruh on cam malah ketawa. Iya Bang Juma belum on cam nonotnya. Astagfirullah. Bagi gila. Jangan-jangan dia ke toilet ini. Orang ini. Kan sudah saya bilang dari kemarin ini wanita lokalisasi, cuma ngapain ikut-ikutan masalah agama gitu loh. Is. Rasmi. Yuk, pasien selanjutnya biar ganti. Dari Bu Rasmi udah mulai ini dia. Berdiskusian belum pernah lo ada yang kayak begini nih nanyanya nih jawabannya. Iya, Minta dipoto lagi no. Ya Allah. Aduh. Lah, orang tiap hari dia pakai terong. Itu intermission itu blokir permanen. Lanjut. Udah tegang. Baby internation memang otak tuh ngasih enggak dok. Memang berdua. otakmu yang kotor do memang. Udah hampir berpengkokan tadi urat-urat. Memang otakmu yang kotor balu. Kata Pak Lama. Geri cocok pasti dore. Ditelanjangi harga diri Bang Juma. Harga dirimu yang turun. Mulai. Harga dirimu yang turun, nggak kau Kalau ada jaga. perempuan sudah begitu bahasanya, itu menunjukkan Anda pelacur. Enggak lah, kan kita Ya, tadi cerita kalau normal. bahasamu seperti Kan itu. tadi cerita Kalau normal, kamu kan? Cerita kalau normal, kamu kan? wanita baik-baik, tidak seperti itu bahasamu. Kamu bukan wanita baik-baik. Loh, kalian sundal. cerita nonot, kalian cerita nonot, ya kan? Cerita nonot, ya kan? Ya Iya, kan? harga dirimu yang turun, lisanmu nggak kau jaga, lisanmu sebagai seorang kodrat wanita kau. Tahu pula kau longor. Memang betul lah ajaran kalian itu loh memang, makanya. Apa turun? Kamu tuh Ya udah turun aja Bu Rasmi, kasihan aku nengokmu. Udah turun aja, kasihan aku. longor, lalep kok. Buru-buru Sony makatai soado ngadatmu. IWG tuh di bawah IWG. Wanita lokalisasi itu. Nggak mungkin kalau dia wanita baik-baik nggak seperti itu. Atau memang gatal dia. Habis terong sekilo belum puas. Jangan nggak boleh. Nggak boleh kita ngomong kayak begitu sama saudara kita. Dia ini sebenarnya lahir dari pantatnya bapaknya. Pada saat ibunya mau melahirkan, jadi berkuat ibunya Kak. Jadi bapaknya juga hadir di situ pegang istrinya. Ternyata tiba-tiba bunyi di belakang suaminya tuh. Keluar dari bapaknya. Ternyata lahir Rasmi, membesar dia. Dari pantatnya bapaknya keluar gitu. Jadi jangan dihina, kasihan. Dia itu orang baik-baik. Berarti Iya, dia orang baik-baik Bang. Saking baiknya Begitu. abang nanti dibayarkan dia di kamar mandi. Iya, itu saking baiknya dia keluar dari pantatnya bapaknya sampai dia jadi kayak gitu. Dia ketawai dirinya sendiri. salah transfer berarti Tuhannya itu. Bikin kotor otak aja. Ingat ya teman-teman, Bu Rasmi itu ditandai. Mulai besok jangan dinaikin puasa. Kalau malam naikin aja buat hiburan. Kalau siang jangan. Dari pagi sampai sore jangan. Batal puasa. Dan ingat teman-teman ya 1300. Jangan lupa nanti malam habis taraweh akan insya Allah akan ada orang yang bersahadat ya. Dia keturunan Chinese ya. Insya Allah seorang wanita keturunan Chinese. Nanti setelah taraweh beliau bersedia
membacakan 2 kalimat syahadat karena beliau ingin merasakan rasanya bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Hmm. Mantap. Ini bulan Ramadan pertama Theodor loh ini. Allah. Lalap hidup koko. Lalap sogo pe ano 5 menit kemudian hidup koko. Lalap. Lalap. Ya, insya Allah kita bisa melewati bulan suci penuh ini ya. Bulan suci Ramadan ini penuh untuk menjalankan kewajiban kita. Penuh dengan berkah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kehangatan, penuh dengan sukacita. Masya Allah, ya kan? Masya Pak De Allah. Sugi, Bang Juma, Bang Erik, saya Glek, Bejo, Imrus, Sebelum Tedore, melaksanakan bulan puasa saya buat pribadi Beta, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. minal aidin wal faizin buat teman-teman yang 1200. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan segala utang piutangku tolong kalian bayarin. Oke, lanjut. Parah kali. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Pengujungnya ya. Mending gak usah dimaafin kau. Untuk apa? Kok ketawanya jadi mirip sih Mbak Blokin? Oh, jadi untuk menambah keberkahan ya, keberkahan pada bulan suci Ramadan, usahakan sesama saudara saling memaafkan dan saling mendoakan. Sesama saudara kandung ya, usahakan semaksimal mungkin. Itu aja. Terima kasih. Bang Zuma dengar Dan nggak? ini awal bulan Ramadan ya, insya Allah kalau nanti jadi ini awal Ramadan, kita disambutkan dengan saudara kita yang mau mualaf. Insya Allah ya, itu luar biasa ya. Jadi di mana malam menyambut Ramadan, menyambut taraweh, puasa besok, kita didatangkan seorang yang akan mualaf nanti malam. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, kita sapa dulu ini ya. Oke. Jam berapa Semakin mualafnya? Bebe mi madang may laho, minta sama janda. Yang ada santunin janda, bukan minta sama janda baluap. Den, selamat sore, agama apa Den? Den. Oh, bising pula dia. Ayo, Itu ada suaminya si Rasmi itu. si Wing. Itu sakit Pak De, itu lebih Sakit parah ya? lagi Pak De. Lebih parah memang. Iya, Cocok itu Ade. suaminya dia. Nah, mau Pak De? Mau Pak De? Jijik. Males aku. Bukan, dia minta naik, mau nggak? Nggak usah, jangan. Ya udah nih. Oke. Nggak usah. Orang nggak ngerti apa-apa sok tahu. Itu kebenaran ya. Tadi. Doubling kebenaran. Kenapa sih dia naik doubling? Turun ini. Oke, pasien selanjutnya silakan. Silakan ya. Bisa mikir Tuhannya bernonot ya? Nggak gimana nih orang? Tuhan maha besar. Dia mengakui. Bernonotnya sebesar apa? Aku tadi Dan dia mau mengakui, apotek, mau Pak beli De. Bodrek, Tersugi. Karena Ah. mikirin tadi di surga ada apotek jualan obat tadi, Bang Juma bilang perlu sakit kepala, sakit perut Tuhannya. Aku itu mencari apotek jadinya. Aduh, parah. Puning kepala aku nih mikirin gimana ceritanya itu. Ini cemana lah kita manggilnya, namanya nggak ada, tapi minta naik. Titik, selamat sore, agama apa? Namanya nggak ada. Ya kau cemana nama akunmu nggak ada, kau bikin nama lah. Ya nanti Kak. Ya, apa yang mau disampaikan? Nah, Kak. Apa yang mau disampaikan? Suaraku Perkenalkan, lagi tuh nama loh. saya Perdemuan Kak. Ya, teman-teman di bawah, aku bukan suaraku kulembut-lembutin ya, tapi memang suaraku lagi bermasalah ya. Nanti kalian pula mikir apa-apa. Ya silakan Titi, apa yang mau disampaikan? Perdomuan namanya. Suara kayak gitu udah dilembut-lembutin. Kalau nggak Sumatera Utara dilembut-lembutin terus Medan kayak Kak. apa? Suaraku lagi habis Pade.
Ya kayak suara kayak gitu udah dilebut-lebutin. Aduh, parah itu. Rombongan Muslim apa Kristen? Takutnya kan netizen di bawah, tumben bunda suaranya manja kayak tadi ada typing. Suaraku bukan lagi manja tapi memang lagi bermasalah, lagi karena begadang kali ya. Jadi bukan dimanja, bukan dibuat-buat ya teman-teman ya. Tolong ya. Dah. Ya apa yang mau disampaikan titik? Perdomuan namanya, perdomuan. Mungkin itu aja kak. Iya. Mau bilang nama kau Pardomuan gitu doang. Tempat tinggal di Medan kak. Kau Pardomuan agama Kristen apa Islam? Kau Pardomuan Islam? Islam kak, Islam. Kok namamu Pardomuan? Kau orang Batak? Iya, suku Batak kak, bukan orang Batak. Ya suku Batak sama orang Batak apa bedanya? Oke, marga apa? Kasibuan kak. Ya, Asibuan Mandailing. Oke, yaudah ya, salam. Maaf ya, saya turunin ya. Bye-bye. Hasibuan nih, banyak Islam nih ke Pade. Asibuan Mandailing Islam. Hasibuan, Nasution, Arahap, Lubis, Arahap, Arahap, Lubis. itu banyak yang Muslim. Islam semua. Siregar, banyak Islam. Kemarin Mandailing tuh ada ketemu marga Batu, nggak pernah lihat dengar marga apa kemarin? Aduh, kebenaran Dabling. Ketemu marga. Ketemu marga apa Pak De? Dan asing marga itu. Pasti kemarin tuh nggak pernah Habean. saya dengar. Habean, Halo. Syaluhu, Habean, Kalau penggabean banyak di sini sering dengar. Habean, bukan Penggabean. Habean itu jarang. Habean. Iya. Pade tahu nggak marga saya Pade? Apa? Sitorus. Utah Barat dia Pak De. Utah Barat. Kalau marga saya tahu nggak? Assalamualaikum Partai- semuanya. Simanjuntak Pade. Pade. Kalau saya sih lupa hutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya apa yang mau disampaikan Bang Faujan? Ya, nggak ini aja ingin bagi-bagi, maksudnya tambah pengalaman aja. Pengalaman aja. Bioris. Walah Dabling aja nih. Mu, Kenapa sih pada naik Dabling? Terus kalau naik di mute dulu. Oke Bang Faujan, salam kenal ya. Mohon maaf saya turunin. Oke, yang lainnya kalau naik cuma salah apa? Mau cuma blognya nggak mau belajar aja, pengalaman aja. Dibawa aja ya Bang. Mohon maaf banget. Kalau mau apa-apa dibawa aja belajarnya, cari pengalamannya dibawa aja dulu. Kalau kita udah di atas itu kita udah berdiskusi. Jadi kita harus itu udah monitor gitu. Jadi Boris kalau ini apa, mau Boris Yagian selamat sore agama. Iga enak kali suaraku ya ampun. Aku takutnya otak orang ini teh. iya malam. Agama apa? Kenapa kau tanya-tanya agama kau? Woi, ngamuk dia. Kau tahu nggak? Ini room diskusi Baluap. Ya udah kalau kau nggak mau ditanya agama, kau dibawa aja. Ngapain kau minta naik? Baluap. Udah aku turunkan. Baluap. Nggak usah banyak Mau apa kau cincang tanya? di sini. Ditanya jawab. Nggak mau jawab ya turunin lah. Yang bener aja Udah. kau. Ini Ya keras pula dia itu Pak De. Mau apa kau tanya agama? Keras pula dia. Sakit kau. Untung aku suaraku lagi begini. Kalau enggak habis kau. Ya, gua heran minta naik. Masa sih? IWG tukang report Mas. Aku nggak bisa ini loh teman-teman. Jadi aku itu kalau baca komentar kalian itu aku pakai HP bantuan. Oke. Pala kok pakai kacamata. Mana kunci motor pulang sebalikin. Iya, Taruh sana. Udah minjem. lupa. Ya, tiap-tiap Oke, layar teman. sampai 100k, tiap-tiap layar. Biar tahan Ayo. tiap-tiap layar, teman-teman. Ayo teman. Aduh. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Gak permintaan. Ada yang minta naik itu namanya Goa Hira, Kristen katanya.
hujat ya. Yuk Bang Win, thank you Bang Win, berkah selalu. Aduh, yang tadi yang minta naik si Boris Yagian sama si WG. Oh, mohon maaf ya teman-teman, aku umumnya 1100. Mohon maaf banget kalian yang menyimpan nomor WA saya. Mohon maaf banget, saya mohon maaf. Saya bukan tipe orang yang suka chat-chatan, telepon, gak penting. Mohon maaf banget. Jadi tolong banget, saya minta tolong. Jangan ada ngechat saya, apalagi menelepon pagi-pagi di telepon. Itu namanya kurang kerjaan, ya. Tolong jangan ada nelpon saya pagi-pagi, apalagi nggak penting ya. Mohon maaf. Dan saya tidak lagi mencari jodoh, jadi gak usah kegatelan. Ya, saya lagi tidak mencari jodoh. Saya lagi menikmati hidup dengan kesendirian. Jadi tolong, saya minta tolong sama kalian, jangan telepon saya pagi-pagi kalau nggak penting. Dan saya juga tidak mengenal kalian. Kemarin aku nelfon kau mau ngasih 10 juta, ada ku paksa. Gaya kau, Rik. Sejak kapan, Rik? Jangan sampai, Rik. Jangan sampai 1100 orang ini. Kau jangan sampai mulutku keseleo loh, Rik. Jangan sampai. Jangan kau pancing-pancing, Rik. Jangan kau pancing-pancing, Rik. Jangan sampai mulutku keseleo loh, Rik. Sudahlah. Nggak ada. Erik ini nggak ada. Kenyataannya teman-teman ya. Erik ini kenyataannya. Justru kalau dia nelpon nih, minta bantuan. Aku bilang jangan sampai keseleo mulut Erik. Justru kalau dia nelpon nih, curhat. Salah kau yang mancing duluan. Makanya jangan pancing-pancing. Curhat. Nggak penting kali curhat kau Erik. Lagi nonton pula awa ya kan di bioskop ya kan. Nelpon dia. Apa sih Rik? Aku lagi ini. Sebentar aja katanya. Apa? Dasar baluap. Taping tuh. Unirendra bilang aku nelpon kau pagi-pagi baluap katanya. Marah Unirendra. Ayo kok. Unirendra tuh. Aku telepon kau pagi-pagi kata Unirendra. Ya kalau Uni lain lah. Kalau Uni beda. Kalau Muni lain, ini laki-laki nggak penting. Heran aku nih. Mana si Boris tadi? Mana si Boris tadi? Boris. Dia nanya apa kau tanya agama aku katanya. Udah kau yang ini ya. Suaraku lagi ini ya. Ya dan udah nggak lagi, udah pergi, dia udah kabur. Ayo pasien selanjutnya. Joshua. Jangan telepon blokir permanen, apalagi yang belum sunat. Iya, kecuali di telepon gini ya kan, atau di WA dulu. Bunda minta nomor rekening, enak. Ini enggak. Apa kabar Bun? Bunda lagi ngapain? Bunda udah makan? Astagfirullahaladzim. Wah, aku bukan anak gadis.